Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah salat maghrib yang saya cintai, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang kita peroleh sampai hari ini. Begitu pula kita selalu bersyukur Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita ketika kita hidup di zaman yang godaannya begitu luar biasa. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah, insyaallah juga adalah ini kajian kita yang terakhir di 2024. Jadi kita insyaallah akan ketemu kembali di tahun depannya, tahun 2025. Banyak hal yang kita sudah lewati, hiruk pikuk kehidupan kita sudah lewati, dan insya Allah kita sedang berada di penghujung tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan sampai pada awal tahun 2025. Yang kedua adalah tidak jauh lagi atau tidak lama lagi kita akan segera menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Perkiraan sementara insya Allah kita akan mulai tarawih di tanggal 28 Februari 2025. Penghujung bulan Februari dan puasa pertama adalah di 1 Maret. Perkiraan. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang warisan. Nah, tentu kita tidak ingin bab ini atau pembahasan ini lewat begitu saja, tetapi kita ingin masing-masing, karena masing-masing kita berbeda, Pak ya. Masing-masing kondisi dan ahli waris kita atau orang-orang yang menjadi ahli waris dalam keluarga kita itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama, bukan tidak ada yang sama, jarang ada yang sama lah, kira-kira begitu. Oleh karena itu penting rasanya untuk kita tahu, minimal sekali kita tahu masing-masing untuk keluarga kita, jaga-jagalah. Tidak apa-apa kita membuat perkiraan-perkiraan. Misalnya kalau Allah manggil suami duluan, maka kira-kira harta yang akan dibagi buat istri sekian, buat anak sekian, buat siapa sekian. Atau misalnya kalau istri yang meninggal duluan, maka suami dapat berapa, anak dapat berapa, dan seterusnya. Minimal itu yang kita punya gambaran di keluarga kita masing-masing. Kalau mau lebih luas, kita naik ke atas. Yang ayahnya sudah meninggal, yang ibunya sudah meninggal, harta yang ditinggalnya berapa, lalu kemudian kita berbagi untuk berapa bersaudara dan berapa ahli waris yang tersisa. Nah, kira-kira seperti itu yang paling penting buat kita dalam bab pembahasan ini. Atau kalau memang tidak mau direpotkan dengan ini, ambil cara yang pertama. Kumpulkan saudara-saudara atau kumpulkan anak-anak, terutama di anak-anak kita. Kalau ayah duluan meninggal, kalau ibu duluan meninggal, maka ini ada harta sekian, maka apakah ingin dihibahkan dari sekarang, itu adalah kembali kepada
keputusan orang tua masing-masing atau kita masing-masing. Kalau mau ingin jadi itu jadi hibah. Jadi nanti tidak ada lagi warisan. Tidak ada lagi warisan. Adapun harta kita yang tersisa misalnya, yang tidak menjadi warisan atau kita tidak ingin ada warisan yang tersisa, maka kemudian itu kita bisa bikin surat wasiat. Masing-masing dapat sekian, hibah tapi bentuknya apa ya? Bukan warisan karena bapak masih hidup. Kalau ayah masih hidup, orang tua masih hidup, kita masih hidup, maka anak-anak kita yang dapat bagian namanya hibah. Bukan warisan. Kalau warisan setelah meninggal yang pemilik harta baru disebut warisan. Kalau masih hidup maka disebut hibah. Kita boleh memilih jalan itu. Lalu kemudian sisanya kita wasiatkan. Ada uang sekian, mau sekian ratus juta, mau sekian miliar, tolong nanti dihibahkan, tolong nanti dimasukkan atau diberikan ke Masjid Al-Muhajirin. Selesai. Tapi wasiat itu baru boleh dijalankan ketika yang punya wasiat sudah meninggal. Jangan pula misalnya karena ada pengurus masjid tahu bahwa si Pak ini punya wasiat tentang ada 2 miliar uang yang akan diwasiatkan ke Al-Muhajirin, dikejar-kejar, mana Pak? Tolong segera dicairkan, nggak bisa. Tunggu yang bersangkutan meninggal dunia baru boleh dicairkan. Jadi jangan pula dikejar-kejar yang bersangkutan. Pak, tolong segera tanda tangan, cairkan wasiat itu, nggak bisa. Wasiat itu baru boleh ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia, persis sama dengan warisan. Baru boleh dibagi setelah yang punya harta meninggal dunia. Baik bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, terakhir pembahasan kita pada bulan yang lalu tentang ahli waris dari kalangan laki-laki dan ahli waris dari kalangan perempuan. Dari kalangan laki-laki 3 dan juga dari kalangan perempuan 3. Maksudnya 3 kelompok orang. Yang pertama suami pastinya. Kalau istri meninggal, maka suami otomatis menjadi ahli waris dari harta istrinya gitu ya. Yang kedua adalah laki-laki yang telah memerdekakan budak. Nah, ini tidak ada. Berarti relatif sekarang ini kita tinggal dua ahli waris dari kalangan laki-laki, yaitu suami dan kerabat. Nah, kerabat ini kemudian nanti terbagi 3. Ada yang sebagai asli atau usul ya. Usul itu pohonnya lah kira-kira kalau sebatang pohon. Ada furu, ada cabang, itu anak-anak, dan ada kerabat, ada paman, ada saudara, ada cucu dan seterusnya. Itu kalangan laki-laki. Nah, persis sama dengan kalangan perempuan juga demikian, ada 3. Tetapi karena sekali lagi tidak ada lagi perbudakan atau tidak ada lagi budak, maka otomatis tinggal jadi 2, yaitu istri dan kerabat. Sama yang pertama tadi, istri, kemudian kerabat itu ada 3, ada usul, ada furu, ada hawashi. Ada cabangnya, ada cabang, ada asal, ada cabang, anak-anak, lalu kemudian ada kerabat yang lain yang namanya saudara-saudara dan seterusnya. Itu kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Tidak akan keluar dari situ. Maka kemudian kita tidak menemukan, kalau Bapak ingat kembali pembahasan kita tentang anak susuan, maka di sini tidak ada anak susuan. Dalam warisan tidak anak susuan, bapak susuan, ibu susuan tidak saling mewarisi. Walaupun itu sudah dianggap anak, diambilnya dari lahir, dipelihara sampai dewasa, sudah dewasa jadi Bupati Bogor misalnya gitu ya. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Lalu bapak datang menuntut, mana warisan saya sebagai ayah? Ayah tidak ada, kita nggak punya warisan. Kecuali kalau yang bersangkutan baik hati, lalu kemudian dia menghibahkan hartanya kepada ayah susuannya atau ibu susuannya atau saudara susuannya. Jadi kalau kita bicara tentang saudara susuan, sama hukumnya dengan nasab, dengan keturunan, bedanya adalah di warisan dan di perwalian. Ayah susuan tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak perempuan susuannya.
Begitu pula saudara sesusuan, misalnya saudara laki-laki sesusuan tidak bisa menjadi wali nikah bagi saudara perempuan sesusuannya, dan seterusnya. Jadi tidak berlaku dua hal. Tidak berlaku saling mewarisi dan tidak berlaku saling menjadi wali atau menjadi wali sebagai dalam wali nikah. Dalam wali nikah. Hanya satu yang berlaku yang sama dengan nasab adalah haramnya pernikahan, atau ya haramnya terjadi pernikahan di antara ayah susuan dengan anak susuan, ibu susuan dengan anak susuannya, saudara sesusuan dengan saudara sesusuannya yang ada. Itu yang persamaan dan perbedaan antara keturunan atau nasab, hubungan nasab dengan hubungan susuan. Nah, dalam warisan tidak saling mewarisi. Bukan berarti bahwa tidak saling memberi. Bukan berarti bahwa tidak saling memberi. Saya punya keluarga Pak di Tanjung Priuk. Punya anak, ya bukan anak susuan karena memang tidak punya. Tapi dia anak angkat lah, kira-kira begitu. Anak asuh kalau mungkin lebih. Lalu ini orang tua yang keluarga saya ini tidak punya anak, tak punya keturunan. Berarti kemudian anak angkatnya inilah yang kemudian sampai sekarang saya belum tahu informasi terakhir, tapi yang pasti bahwa anak angkat ini kemudian menguasai semuanya, menguasai rumah, menguasai mobil, menguasai semuanya, tinggal sendiri di rumah itu. Nah itu. Padahal dari awal saya sudah pernah mengingatkan tante saya bahwa tolong hartanya diperjelas dari awal supaya jangan sampai nanti si anak ini kemudian mengklaim, mengaku semua jadi miliknya, dan itu yang terjadi sampai hari ini. Jadi sebelum itu semua terjadi, bapak-bapak dan saudara sekalian, perjelas dari awal. Jika di antara kita ada yang punya anak peliharaan, anak susuan kan anak susuan kan namanya, anak angkat kan namanya. Kalau anak susuan dengan anak angkat kan beda ya. Kalau anak susuan bukan haram ada pernikahan. Kalau anak angkat boleh. Misalnya seorang orang tua angkat kemudian mengangkat seorang anak perempuan. Nanti dewasa ayahnya boleh nikahi dia. Boleh Pak. Ayah angkatnya maksud saya nih. Ayah angkatnya boleh menikahi dia. Karena itu dia bukan muhrim. Yang tidak boleh adalah anak susuan, itu nggak boleh. Tapi kalau anak angkat silakan. Ada yang punya anak angkat sudah gadis? Kalau mau. Baik. Ya, kita lanjutkan catatan. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu bagian warisan. Kadar bagian warisan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dari surah An-Nisa, dan ada 6 dan penjelasannya sebagai berikut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membagi harta warisan itu secara rinci, sangat detil. Jadi kita tidak punya inovasi, kita tidak punya kreativitas dalam hal pembagian. Karena Allah yang turun langsung membagi warisan itu. Perhatikan bapak-bapak dan saudara sekalian, ada 3 atau 2 hal yang Allah langsung menjelaskannya sampai rinci, sampai detil. Yang pertama kemarin adalah tentang perempuan yang haram dinikahi. Itu jelas, Allah jelaskan secara rinci. Lalu Nabi tambahkan dengan tambahan dari Nabi itu tidak ada tambahan sebenarnya yang istilahnya yang pokok. Yang ada tambahan dari Nabi adalah hanya larangan mempoligami antara seorang perempuan dengan bibinya atau dengan tantenya. Hanya itu yang dari Nabi. Atau mempoligami seorang perempuan dengan nenek kandungnya. Bisa jadi misalnya. Itu yang tidak boleh. Itu yang Nabi bukan tambahkan, tapi yang Nabi perjelas. Ya. Karena ayatnya adalah wa antajma'u bainal ukhtain.
agar kamu tidak mengumpulkan atau memperistrikan dua orang perempuan yang bersaudara, adik kakak dalam satu waktu. Itu yang dilarang di dalam ayat itu. Kemudian Nabi menambahkan atau memperluas dengan tidak boleh menikahi seorang perempuan dalam satu waktu dengan bibinya atau dengan tantenya, buklenya atau bukdenya. Atau tidak boleh seorang laki-laki mempoligami seorang cucu dengan neneknya dalam satu waktu. Kalau mau ceraikan cucunya baru nikahi neneknya gitu. Atau mau dibalik terserah. Ceraikan cucunya dulu baru nikahi neneknya gitu. Nah, itu boleh. Baik. Kan kalau saya bilang ceraikan neneknya nikahi cucunya kan biasa aja gitu ya. Tapi kalau ceraikan cucunya nikahi neneknya ini baru luar biasa. Kan sekarang lagi tren kakek-kakek dapat anak gadis ya. Ya, lagi tren ya. Di media sosial gitu ya. Di Bugis banyak Pak Haji gitu. Kakek-kakek umur 70 tahun, 70 tahun dapat anak gadis 25 tahun. Baik. Silakan, itu kembali kepada masing-masing saja. Jadi itu satu yang Allah jelaskan secara detail ya, perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dan yang kedua yang Allah jelaskan secara detail adalah ini, pembagian warisan. Juga yang Allah jelaskan lagi sampai rinci adalah tentang pahala orang yang berinfak. Pahala orang yang berinfak kan berinfak 1.000 rupiah, kemudian pahalanya jadi 700.000 kan begitu ya. 700 kali lipat. Itu yang Allah jelaskan secara rinci. Nah, yang pertama adalah kita masuk pada yang dapat setengah. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, ini di sini kita mulai masing-masing merasa ya, oh saya dapat setengah. Ya, masing-masing. Boleh jadi di antara kita yang dapat setengah. Atau di antara kita ada anak kita yang dapat setengah. Nah, siapakah yang dapat setengah itu? Ada 5 orang. Tapi tentu tidak berkumpul dalam satu kakek kemudian dapat setengah 5 orang kan, bagaimana caranya? Nggak mungkin kan itu ya. Pasti yang dapat setengah itu hanya satu di antara satu keluarga itu. Nggak mungkin 2. Kalau 2 ya habis dibagi 2. Atau mungkin 2 tapi nggak mungkin 3. Dari 5 orang atau 5 kelompok orang yang berhak mendapat setengah. Yang pertama suami. Hore gitu. Semua kita suami berhak dapat setengah. Catatannya adalah bapak belum punya anak. Sudah punya anak, wassalam, lewat itu barang. Jangan lagi berharap dapat setengah kalau sudah punya anak. Ya, itu maksudnya. Jadi suami yang tidak punya anak, istrinya meninggal, mereka tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Ada yang masih punya peluang setengah? Atau lewat semua? Lewat semua ya Pak? Nah serius. Wajar? Setengah? Lewat. Satu hari setengah? Lewat juga ya. Oke, suami. Lewat karena sudah punya anak kan? Berarti udah lewat, benar lewat. Yang kedua ya, jika istrinya yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki cucu dari anak laki-laki, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Jadi, suami tapi kemudian istrinya meninggal dunia, tidak memiliki anak laki-laki. Nah, ada anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki-laki berarti kan nanti suami dapat 1/4 kan gitu ya. 1/4. Atau saudari perempuan tunggal. Atau suami yang dan tidak punya memiliki cucu dari anak laki-laki, jadi tidak punya anak laki-laki, mungkin bisa jadi karena sudah meninggal, bisa jadi ya karena maksudnya anak laki-lakinya meninggal duluan, atau anak laki-lakinya sudah meninggal duluan tapi dia meninggalkan anak cucu dia meninggalkan cucu dari anak laki-laki, ada cucunya dari anak laki-lakinya. Baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Jadi kalau ada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka kemudian berarti sang suami itu tidak bisa lagi mendapat setengah.
setengah. Ini lewat ya untuk kita. Kalau saya lewat. Yang kedua adalah anak perempuan, ini yang dapat setengah ya. Anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki yang bersamanya atau saudara perempuan, baik satu atau lebih, sehingga dia tidak mewarisi bagian setengah kecuali jika dia sendirian tanpa orang-orang tersebut, atau alias anak tunggal. Anak perempuan tunggal. Pak, diantara kita ada yang punya anak perempuan tunggal? Banyak semua anaknya? 2, 3? Nggak ada? Lewat nih? Ada? Anak perempuan cuma 1? Semata wayang? Oke. Semata wayang. Berarti ini misal ya. Misal ayahnya meninggal berarti anaknya dapat setengah. Ya, setengah. Itu ada ya. Nah ini itu yang saya maksud bahwa nanti kita mulai memetakan nih masing-masing nih. Mulai memetakan gitu ya. Walaupun kita tidak berharap bahwa segera membagi harta warisan kan, sekedar pengetahuan saja. Yang ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki-laki jika sendirian, sementara tidak ada bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki pula. Jadi ada cucu perempuan tunggal datang dari anak laki-lakinya. Ini ada kakek meninggal dunia. Ini ada anaknya laki-laki, tapi anak laki-lakinya meninggal dunia duluan daripada ayahnya. Nah sekarang dia punya cucu perempuan tunggal. Nah cucu perempuan tunggal yang dapat setengahnya. Dia seperti anak perempuan tunggal. Tapi catatannya adalah dia datang dari anak laki-laki. Dia adalah keturunan dari anak laki-laki. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang punya anak laki-laki sudah menikah, lalu kemudian anak laki-laki yang sudah menikah itu sudah meninggal dunia, meninggal duluan daripada ayahnya. Ternyata sebelum meninggal dunia dia meninggalkan seorang anak perempuan tunggal. Berarti dia dapat dari kakeknya nanti. Kakeknya meninggal dunia, maka cucu perempuan ini dapat setengah. Kalau tidak ada cucu-cucu yang lain dari anak laki-laki. Kalau ada, nanti boleh jadi kalau misalnya ada 2 cucu tunggal dari 2 anak laki-laki, dua anak laki-lakinya meninggal duluan daripada ayahnya, kemudian masing-masing meninggalkan 2 cucu perempuan, maka 2 cucu perempuan dapat 2/3, berdua tapi kan tidak jadi setengah kan, karena 2/3 nanti dibagi 2 oleh mereka. Kita fokus dulu pada cucu perempuan dari anak laki-laki, tapi tunggal Pak, tunggal ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal. Yang keempat adalah saudari sekandung jika sendirian dengan syarat tidak ada bersamanya saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak, atau tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ahli warisnya cuma tunggal, saudari perempuan. Adakah di antara kita yang hanya 2 bersaudara, 1 laki-laki 1 perempuan? Lalu kemudian bapak tidak punya anak. Nanti kalau misalnya saudara laki-lakinya meninggal dunia, maka saudara perempuannya dapat setengah. Nah ini bapak-bapak yang sekalian, yang kemudian bisa membuat atau mungkin terjadi di masyarakat kita adalah istri misalnya itu tidak mau. Dia merasa bahwa dialah yang akan menguasai harta suaminya ketika suaminya meninggal. Padahal suami yang meninggal ini dia tidak punya tidak punya ahli waris selain daripada saudara perempuannya misalnya gitu ya. Maka saudara perempuannya dapat setengah, istrinya dapat berapa? Dapat 1/4 jika tidak punya anak. Jadi lebih banyak didapatkan oleh saudari perempuannya ketimbang dengan istrinya sendiri. Kalau misalnya itu yang terjadi. Nah, yang kelima adalah saudari sebapak. Sebenarnya kalau mau digabung tadi saudari sekandung dan saudari sebapak gitu ya. Simpelnya begitu. Karena nanti akan sama keterangannya sama. Jika sendirian ada bapak-bapak sekalian atau diantara kita ada yang punya
saudari perempuan cuma berdua bersaudara, baik hanya berdua sekandung atau hanya berdua hanya sebapak. Misalnya bapaknya berarti 2 kali menikah gitu ya, 2 kali menikah atau lebih. Tapi pernikahan yang kedua yang seorang laki-laki yang meninggal itu punya saudara perempuan sebapak saja. Nah, sama hukumnya dengan yang sekandung tadi. Kalau dia tunggal, dengan catatan bahwa jika sendirian, saudari sebapak sendirian, sementara tidak ada bersamanya saudara laki-laki, tidak ada saudara laki-laki yang lain, tidak ada bapaknya sudah meninggal, tidak ada anak laki-laki, ini perempuan ini tidak punya anak laki-laki, dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, kira-kira seperti itu tentang mereka yang berhak mendapat setengah. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi kita kembali, kita sudah bisa memetakan adakah di antara kita yang ada di situ. Tadi baru satu ya Pak Haji, baru tadi satu yang ada anak perempuan tunggal ya, anak sematawayang. Itu yang punya kans, kecuali kalau bapaknya menikah lagi dan lahir anak lain, nah maka tidak jadi setengah itu, tidak jadi setengah. Kalau misalnya sekarang anak tunggal perempuan, ya sekarang sih masih tunggal. Besok bapaknya menikah lagi, lahir anak lagi di situ, nggak jadi tunggal kan gitu. Berarti nggak jadi setengah. Nah terserah ini mau dipertahankan atau mau dirubah statusnya, itu pilihan masing-masing lah. Baik, itu yang dapat setengah. Jadi saya ulang, yang dapat setengah ada 5 orang. Ada suami di sana, ada anak perempuan tunggal di sana, ada cucu perempuan tunggal di sana dari anak laki-laki, ada saudari tunggal, seayah seibu maksudnya, dan ada saudari tunggal sebapak. Artinya hanya sebapak pun, maka saudari sebapak itu tetap dapat porsi yang sama dengan saudari sekandung jika dia tunggal. Bapaknya sudah meninggal, tidak punya cucu laki-laki dan seterusnya. Itu yang setengah. Nah, kita masuk pada yang seperempat, karena Allah sudah bagi semuanya, sudah. Seperempat. Yang dapat seperempat itu hanya ada 2. Ini agak mudah nih yang seperempat. Kalau bukan suami berarti istri. Kapan suami dia dapat seperempat? Jika istrinya meninggal dan punya anak. Jadi istri meninggal duluan dan mereka punya anak keturunan, maka kemudian suami hanya dapat, kita sebagai suami semuanya. Misalnya Allah takdirkan istri duluan meninggal dan kita semua ternyata sudah punya anak semuanya, maka potensi paling utama, paling besar kita adalah cuma dapat seperempat. Setengah tadi lewat ya, setengah lewat karena sudah punya anak semuanya, maka setengah lewat. Yang mungkin adalah kecuali bapak setelah istri meninggal kemudian sudah dibagi semuanya, bapak nikah lagi dengan seorang perempuan kaya raya dan akhirnya kemudian istrinya duluan meninggal lagi. Baru bapak dapat setengah. Masih ada jalan Pak Sasori, masih ada jalan. Jadi kalau mau kejar yang setengah, nanti tunggu istri pertama meninggal, habis itu kemudian udah bagi semua harta, udah selesai dengan anak-anak semuanya, baru bapak pergi menikah lagi dengan seorang yang kaya raya kira-kira begitu, yang kira-kira akan duluan meninggal dari bapak. Ini kita ya biar santai aja, tapi siapa tahu ada yang mau begitu, silakan saja. Pokoknya saya mau mengejar warisan setengah hasil dari pelajaran kita gitu ya, setengah. Bagaimana cara dapatnya? Bapak cari lagi istri yang lain. Nanti kalau istri meninggal, bapak dapat setengah. Karena yang sekarang bapak tidak bisa dapat setengah lagi, sudah punya anak soalnya, dapatnya hanya seperempat. Ya. Baik, bapak-bapak sekalian. Jadi yang dapat seperempat cuma 2.
Yang pertama suami dan yang kedua adalah istri. Tidak ada yang lain yang dapat seperempat. Ini agak gampang yang seperempat ini. Suami dapat seperempat jika istrinya meninggal, dan punya anak. Punya anak. Berarti kita ini potensinya semua seperempat. Potensinya semua seperempat. Yang kedua adalah istri. Jika suami duluan meninggal dan dan tidak punya anak. Maaf. Suami meninggal tidak memiliki anaknya. Anak laki-laki atau memiliki anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Atau cucu perempuan dari, pokoknya dia tidak punya anak. Suaminya tidak punya anak. Maka suami yang meninggal, maka kemudian istri dapat seperempat. Kalau tidak punya anak. Nah, nanti kita akan ke bawah. Kalau karena yang dapat 1/8 itu nanti cuma satu, ini biar nyambung. Jadi Bapak sekalian, yang dapat 1/4 itu 2, suami atau istri. Suami dapat 1/4 kalau istrinya meninggal dan punya anak, itu ya, dan punya anak atau cucu ya. Nah, nanti akan lebih detailnya. Pokoknya ada anaknya. Suami meninggal, istri meninggal dan ada anak, maka suami dapat 1/4. Sebaliknya, jika suami meninggal dan tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Ya, itu yang dapat 1/4, suami istri. Nah, biar nyambung Bapak sekalian, kemudian yang dapat 1/8, jadi ada setengah, ada 1/4, ada 1/8 ya. Yang dapat 1/8 cuma satu. Siapakah dia? Yaitu istri. Jika suaminya meninggal dan punya anak. Jadi suami meninggal duluan, punya anak, maka istri yang ditinggalkannya itu dapat 1/8. Maka bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, para istri kita semua yang hadir di sini, potensinya cuma dapat 1/8. Kenapa? Karena semua punya anak. Jika suami yang duluan meninggal, maka istri dapat 1/8. Gitu ya Pak. Jadi tiga ini nyambung Pak ya. Yang setengah, yang seperempat dan yang 1/4 dan 1/8. Yang 1/8 paling gampang karena cuma satu, yaitu istri jika suaminya meninggal dan ada anak. Bapak sekalian, biar kita kembali ke di pembahasan awal tentang warisan. Ada anaknya, maksudnya ada anaknya, atau misalnya ada seorang yang meninggal dunia, anaknya duluan meninggal dunia, maka yang meninggal dunia duluan itu tidak dihitung Pak. Ya, tidak dihitung. Kecuali kalau dia punya cucu dari anak laki-laki itu, baru cucunya yang masuk hitungan. Tapi kalau anaknya duluan meninggal, misalnya ada di antara anak kita yang sudah mapan, kerjanya luar biasa, gajinya besar, ya, masih sebelum menikah dia meninggal dunia misalnya. Maka kemudian ketika nanti pembagian warisan dari ayahnya, maka anak yang meninggal dunia duluan itu sudah tidak dapat bagian. Jadi anak kita berapa? Yang dihitung yang hidup Pak. Yang hidup di saat orang tuanya meninggal. Jadi bukan dihitung semua anak kita, anak saya ada 9 misalnya gitu ya. 5 duluan meninggal, 4 kemudian dibagi 9, enggak. Cuma 4 yang dapat bagian. Jika anak-anak itu meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Jadi yang selalu menjadi patokan adalah yang diwarisi hartanya
apa namanya? Ya ahli waris itu adalah yang hidup ketika yang diwarisi hartanya meninggal. Jadi ahli waris itu adalah yang hidup di saat yang punya harta yang akan diwarisi itu meninggal dunia. Tapi kalau misalnya anak-anak meninggal duluan daripada orang tuanya, maka anak-anak yang meninggal duluan itu tidak dapat harta warisan dari orang tua. Untuk apa dapat warisan? Dia nggak punya, dia kecuali kalau dia punya anak ya, dia punya anak dia punya anak perempuan atau anak laki-laki, cucu ya. Itu yang 1/8. Lalu berikutnya adalah ada yang 2/3 Pak. 2/3. Ini 2/3 lebih besar daripada yang setengah ya. Lebih besar daripada yang setengah. Cuma yang 2/3 ini tidak tunggal. Tidak tunggal. Yang 2/3 ini tidak sendirian. Tidak sendirian. Pasti dia akan berbagi nanti dengan yang lain. Kalau yang setengah tadi anak perempuan tunggal setengah, ya kan gitu ya. Istri meninggal tidak punya anak, suaminya dapat setengah, kan begitu ya. Nah, kalau yang 2/3 itu selalu tidak tunggal, selalu tidak tunggal. Yang pertama adalah atau yang mewarisi 2/3 dari harta warisan adalah hak 4 orang ahli waris berikut ini. Yang pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih. Ya, 2 anak perempuan atau lebih, 3 bersaudara perempuan, 4 bersaudara perempuan, 5 bersaudara perempuan. Orang tuanya meninggal, lalu kemudian mereka dapat 2/3 dari situ, kemudian mereka bagi 4, atau mereka bagi 3, atau mereka bagi 2. Jadi kelihatan pembagiannya lebih besar tadi daripada setengah, yaitu 2/3, tetapi ternyata mereka harus berbagi 2 lagi, atau berbagi 3 lagi, atau berbagi 4 dan seterusnya. Jadi 2 anak perempuan atau lebih, ketika tidak ada anak laki-laki, yakni mereka tidak memiliki saudara keduanya. Jadi bapak-bapak sekalian, oke, siapa di antara kita yang punya anak perempuan semuanya Pak? Berapa Pak Ji? 4, Fajar 3. Nah, ini saya bukan mana. Andai misalnya ayahnya meninggal dunia, maka 3 anak perempuan, 4 anak perempuan ini dapat 2/3 Pak. 2/3, nanti mereka bagi 4. Ustaz Fajar dapat 2/3, mereka bertiga dapat 2/3, baru dibagi 3. Jadi gampang baginya yang begitu. Kalau anak perempuan semuanya 2 atau lebih. Kalau 1 kan dapat setengah. Kalau 2 atau lebih, 3, 4, mereka dapat 2/3, nanti dibagi berapa orang? Berempat bagi 4, 2/3 bagi 4. Misalnya Pak Haji meninggalkan, maaf kalau saya pakai angka kecil 300 juta. Berarti 2/3 kan berarti 200 juta ya. Nah 200 juta dibagi 4, 50 juta, gampang baginya Pak. Fajar misalnya begitu meninggalkan 300 juta misalnya, 2/3 mereka bertiga, 200 juta dibagi 3, bisa dapat 70 ya, atau 65 sekian. Ya, istri dapat 1/8 kan itu. 1/8 dari 300 juta itu istri dapat 1/8. Nah, saya nggak tahu 1/8 dari 300 berapa yang angkanya. Nanti kita Nah, apa aja itu udah bisa dihitung tuh. Kecuali kalau masih ada tambahan. Nanti lahir anak keempat perempuan lagi misalnya gitu ya. Baik. Yang kedua adalah 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, yakni dari anak laki-laki, jika tidak ada anak sekandung, tidak ada anak kandung ya, tidak ada anak sekandung, maksudnya bapak cuma punya 1 anak laki-laki, ada yang punya 1 anak laki-laki, lalu sudah menikah, lalu punya 2 anak perempuan atau lebih. Tapi anak laki-laki bapak sudah meninggal duluan, tinggal cucu kan. Nah, cucu ini punya potensi dapat 2/3.
Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak sekandung, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan jika tidak ada anak cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mana dia adalah saudara mereka berdua. Jadi intinya adalah dua cucu perempuan, ya, dua cucu perempuan dan tidak punya paman dari anak cucu ini tidak punya om dan ada omnya lah kira-kira begitu. Maka dua atau lebih dapat 2/3, kemudian mereka bagi berapa orang? Bagi berapa orang? Nah, yang tadi agak ketemu yang anak perempuan ya, itu gampang ketemu kalau itu. Yang ketiga adalah dua saudari sekandung atau lebih. Adakah di antara kita, mohon maaf, bapak-bapak sekalian, yang punya dua saudari perempuan saja? Saudari perempuan, masih hidup dua-duanya? Masih hidup? Nah, perempuan. Ya, tapi warisan itu ini. Kalau saya enggak Oke, intinya adalah jika di antara kita ada yang kita ini maksudnya kita, saya, bapak dan seterusnya yang punya dua saudari perempuan saja. Tidak ada saudara laki-laki, cuma punya saudari perempuan saja. Baik kakak perempuan atau adik perempuan, pokoknya mereka dua atau lebih. Lalu kemudian suatu waktu bapak meninggal, maka dua saudari perempuan kita ini punya potensi, tidak harus, tidak wajib atau tidak mutlak, tidak otomatis, punya potensi dapat 2/3. Jika bapak tidak punya anak tunggal perempuan dan seterusnya gitu ya. Tapi jika punya anak perempuan tunggal sendiri, tunggal misalnya, maka berarti ini tidak mungkin dapat 2/3. Karena ada syaratnya, yaitu jika tidak ada bapak dan tidak ada anak kandung, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tidak ada saudara sekandung. Bapak tunggal nih, bapak anak tunggal, bukan anak tunggal, bapak laki-laki tunggal, punya saudari perempuan dua atau lebih. Saudaranya perempuan semuanya. Dan bapak tidak punya anak lagi yang lain. Bapak tidak ada bapak juga. Bapak sudah meninggal duluan. Maka dua saudari perempuan kita ini punya potensi dapat 2/3. Tapi kalau bapak punya anak perempuan tunggal misalnya, anak perempuan tunggal dapat setengah. Mereka nanti dapat sekian. Nah, sama persis dengan dua saudari sebapak atau lebih. Perhatikan bapak sekalian, jadi warisan itu selalu dari sebapak ya. Yang seibu itu tidak ada warisan dari yang seibu. Yang ada itu ada dari sebapak, sekandung atau sebapak. Seibu sebapak atau sebapak. Dua saudari sebapak atau lebih jika tidak ada ahli waris yang telah disebutkan pada dua saudari, yakni poin ketiga tadi, tidak punya anak, ya, tidak punya bapak lagi, sudah meninggal bapaknya, kemudian dia cuma punya dua saudari perempuan, maka dua saudari perempuan atau lebih ini dapat 2/3. Nanti mereka bagi sesuai dengan jumlah mereka. Mereka berdua, mereka 2/3 dibagi 2, mereka bertiga 2/3 dibagi 3, mereka berempat 2/3 dibagi 4. Pak Haji tadi 2/3 dibagi 4. Tadi paling gampang, misalnya tadi Pak Haji kalau punya uang 300 juta, itu 200 juta dapat 50-50, persis sama semuanya, karena kedudukannya sama, semua perempuan. Kalau di antara mereka ada yang Pak Haji ingin lebihkan misalnya, dari sekarang, jangan menunggu bagi warisan, dari sekarang. Dan itu ada hak orang tua. Hak orang tua memberikan kepada anaknya di saat orang tuanya masih hidup. Tapi tolong dipersaksikan sebagai hibah. Bahkan sekarang dinotariskan, karena boleh jadi nanti misalnya itu akan jadi bahan sengketa di antara anak cucu gitu ya, Tapi kalau ada akte notarisnya ya sudah selesai. Misal kalau bapak-bapak ingin menempuh cara itu. Nah, itu adalah 4 kelompok orang yang berhak mendapat 2/3. Jadi bapak sekalian, tadi ada setengah, ada 1/4, ada 1/8, dan ada 2/3. Sudah 4 ya.
tinggal 2 lagi karena ada 6. Nah, kita kalau bisa kita selesaikan karena ini sudah tinggal kecil-kecil. Berikutnya adalah yang dapat sepertiga. Sepertiga. Siapakah yang dapat sepertiga itu? Ada 3 orang. Yang pertama adalah ibu kita, maksudnya ibu dari orang yang meninggal. Ibu dari orang yang meninggal. Ibu, jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ada ibu kita, ibunya masih hidup, anaknya meninggal dunia, maka ibu punya potensi dapat sepertiga. Kalau yang meninggal ini tidak meninggalkan anak laki-laki, tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, atau cucu perempuan, dan tidak memiliki 2 saudara atau lebih. Bapak tidak punya saudara. Bapak adalah orang tunggal lah, kira-kira begitu, anak tunggal. Tapi kemudian anak tunggal ini duluan meninggal daripada ibunya, maka ibunya berhak dapat sepertiga. Anak tunggal tidak punya anak lagi, tidak punya anak, tidak punya cucu, ya, maka ibu dapat sepertiga. Istri dapat berapa tadi Pak? Dapat seperempat. Tidak punya anak kan? Istri kan dapat, kalau suami meninggal kan dapat seperempat kalau tidak punya anak. Ya. Ibunya dapat sepertiga, lebih besar ibunya dapatnya. Ibu dapat lebih besar. Kalau tadi tidak ada ahli waris yang lain. Yang kedua adalah 2 saudara seibu. Nah, baru muncul seibu di sini. 2 saudara seibu. 2 saudara seibu. Jika berbilangan 2 atau lebih, sementara orang yang meninggal dunia tidak memiliki bapak dan kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Ini tidak punya anak, yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, juga tidak punya bapak, maka kemudian 2 saudari perempuannya baru kemudian dapat yang sepertiga itu. Kalau dia punya 2 saudari perempuan seibu, saudari perempuan seibu. Maaf, 2 saudara seibu, bukan saudari. 2 saudara seibu. Ya. Ini mungkin ya bisa saja bisa saja ada ya. Bisa saja ada di antara kita. Ada potensi tentang itu. Ada yang misalnya, mohon maaf, ada yang punya saudara seibu di antara kita. Beda bapak, tapi kita seibu. Maka punya potensi dapat sepertiga itu. Yang kedua adalah 2 saudara seibu. Maaf, tadi sudah 2. Yang ketiga adalah kakek. Mohon maaf lagi. Ada di antara kita yang masih punya kakek. Kakeknya masih hidup. Nggak ada ya? Nggak ada lagi. Kakek ya, bukan bapak, kakek. Kalau bapak Pak, ada di antara kita yang masih hidup bapaknya? Semua? Masih, bapak masih ada. Umur berapa bapak? 75. Masih, bapak masih ada. Nah, sebagian besar adalah bapak sudah nggak ada ya Pak ya. Jadi kakek, itu kalau nanti cucu yang meninggal, kakek punya potensi dapat sepertiga jika dia bersama saudara-saudara. Nah, cucu yang meninggal ini punya saudara-saudara, sementara bagian sepertiga itu lebih banyak baginya ketika jumlah saudara lebih dari 2 orang laki-laki atau 4 perempuan. Ini agak sedikit agak panjang, tetapi potensi ini kecil. Maksudnya kecil adalah saya mengatakan kecil karena misalnya di antara kita ini yang ada ternyata tinggal 2 orang yang punya bapak. Nah, kan belum tentu juga belum tentu bapaknya bapak ini lebih duluan meninggal nanti lebih duluan cucunya meninggal kan daripada kakeknya. Yang banyak adalah kakek lebih duluan meninggal daripada cucunya kan begitu. Umumnya begitu kan. Oleh karena itu kakek sangat kecil potensinya untuk dapat warisan dari cucunya. Tapi ada kemungkinan. Bisa jadi Pak.
Ada cucu yang sudah mapan, kaya raya cucunya, kakeknya masih hidup gitu ya. Tiba-tiba cucunya meninggal dunia, kakeknya dapat. Gitu. Nah, tetapi potensi ini kecil. Maksudnya adalah yang umum adalah kakek lebih duluan meninggal daripada cucunya. Jarang-jaranglah cucu yang meninggal duluan daripada kakeknya. Walaupun kemungkinan itu tetap ada. Tetap ada. Maka tetap harus ada pembagiannya. Ada catatan, Pak. Jika istri meninggal dunia dan meninggalkan suami, bapak dan ibu saja, maka kelipatan ini nanti akan ini agak perlu hitung-hitungan kali ini. Terakhir, Pak, yang 1/6. Nah, yang 1/6 ini banyak orang nih 1/6 ini. Banyak orang yang 1/6. Ini paling banyak. Yang pertama ibu. Tadi kalau ibu kan dapat 1/3 jika tidak punya saudara dan seterusnya kan gitu ya. Nah, kapan ibu dapat 1/6 jika orang yang meninggal dunia memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang meninggal dunia, anaknya misalnya, anak meninggal dunia, ini ada ibu, tapi anak ini sudah punya anak-anak juga. Maka kemudian ibu hanya dapat 1/6. Saya kira ini kita pending sampai di sini. Karena ini sudah masuk waktu Bapak-bapak sekalian, jadi kita baru membahas 5. Jadi paling penting mungkin bagi saya adalah kita tahu tentang pembagian yang ada. Yang pertama tadi adalah 1/2, yang kedua adalah 1/4, yang ketiga adalah 1/8, yang keempat adalah 1/3, yang kelima adalah tadi adalah 2/3 ya. 2/3 dan 1/3 ya. Utama itu 2/3 dan kemudian 1/3. Nah, terakhir nanti insya Allah yang 1/6. Itu yang paling penting, Pak, karena ini adalah pembagian langsung dari Allah. Nah, nanti siapa-siapanya, nah kondisi kita beda-beda memang. Disitulah ribetnya. Disitulah sulitnya karena masing-masing keluarga ini beda-beda ahli waris yang ada. Beda-beda, Pak. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan, Ustaz, kalau begini agak susah kita. Bapak bikin realnya, bagan realnya. Bapak mulai dari bapak sini gini, kita nih, saya Nasruddin, kemudian punya istri, punya anak sekian. Nah, ini yang baru kita hitung. Jika ini meninggal maka segini. Jika ini meninggal maka segini. Jadi kita tidak bisa misalnya pertanyaan umum seperti apa, karena ya ada contoh daripada itu kalau hanya sekedar contoh, tetapi akan lebih bagus kalau kita bawa dalam dunia real kita masing-masing. Saya kira itu sementara Bapak-bapak dan semuanya yang saya cintai. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pada tahun 2025. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.